Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan tanpa mempedulikan Danitz, Klein menekan topi tingginya, dan membawa kopernya menuruni gangway. Benarkah kau akan melepaskanku begitu saja? Danitz yang berapi-api berdiri di geladak, wajahnya penuh kecurigaan. Meskipun ia sudah memperkirakan hasil seperti ini, Germain Sparrow langsung melepaskannya saat di pelabuhan Damir, membuatnya mampu membayangkan adegan hari ini. Ia tetap tak bisa mempercayainya. Ia merasa semua yang menimpanya terjadi terlalu sederhana dan terlalu mudah. Bagaimanapun juga, aku bernilai 3.000 pound. Tidak, ini baru hadiah buronan yang ditawarkan oleh Loen saja. Bukankah orang gila ini, Germain Sparrow, seorang petualang? Bagaimana mungkin dia melepaskan kekayaan sebesar ini begitu saja di depan matanya? Ini tak masuk akal. Memang benar orang normal tak bisa memahami pola pikir orang gila. Danitz perlahan sadar kembali. Dengan membawa kopernya, ia menuruni gangway dengan hati-hati dan menginjak tanah beton dermaga. Ia menegakkan punggungnya, mengangkat kepala, dan melirik punggung Germain Sparrow. Ia menyadari bahwa orang itu benar-benar tidak menoleh sedikit pun dan terus mengikuti jalan lurus menuju Coastal Street. Danitz tak berani menunda sedetik pun. Ia segera berbalik dan pergi melalui jalur lain, sesekali mengubah arah, dan memanfaatkan rintangan untuk menoleh ke belakang, memastikan bahwa ia tidak diikuti. Tak lama kemudian, ia tiba di deretan rumah dekat gudang di dermaga. Germain Sparrow benar-benar tidak memanfaatkanku sebagai umpan. Setelah melakukan pemeriksaan berulang kali, Danitz akhirnya benar-benar rileks. Pada saat ini, ia akhirnya merasa seperti telah dibebaskan. Seorang boatswain terhormat dari seorang laksamana bajak laut, sepertinya tak perlu lagi ditindas dan diperintah-perintah seperti pelayan. Aku sudah bisa membayangkan betapa indahnya hari esok. Akan ada sekelompok orang yang berebut menjilatku, ingin menjadi pelayanku. Danitz mengetuk pintu dengan gembira, 3 ketukan panjang dan 3 ketukan pendek, berirama. Germain Sparrow memintaku memberinya titik kontak bajak laut di Bayam. Jelas aku hanya memberinya yang hubungannya tidak baik dengan kami. Tak mungkin dia menebak bahwa titik kontak Golden Dream kami tepat berada di dermaga. Danitz mengupil hidungnya dan menghirup angin laut segar sebelum hujan yang akan datang. Bayam adalah lokasi penting di koloni Laut Sonia Tengah milik Kerajaan Loen. Itu adalah salah satu kota terbesar di kawasan tersebut. Ada banyak beyonder resmi yang kuat, dan betapapun merajalelanya para bajak laut, mereka tak berani menampakkan diri secara terbuka di sini. Sebagian besar waktu, mereka harus mengandalkan geng lokal atau orang-orang berlatar belakang tertentu untuk menangani hasil rampasan dan membeli kebutuhan. Tentu saja, ini tidak berarti mereka tidak akan datang ke Bayam. Red Theater di sini adalah rumah bordil paling terkenal di lautan sekitarnya, dan tak terhitung jumlah bajak laut datang untuk menjadi pelanggan tempat ternama ini. Bahkan jika 1 atau 2 rekan mereka sesekali tertangkap, hal itu tidak menghentikan mereka untuk berdatangan. Selain perdagangan rempah-rempah, industri rumah bordil adalah pilar utama lain dari Kepulauan Rorstedt. Selain Red Theater, ada banyak rumah bordil besar maupun kecil, terbuka atau tersembunyi, tersebar di mana-mana. Semuanya sepenuhnya memuaskan hasrat para pelaut yang penuh energi. Adapun bajak laut wanita, mereka tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Selama mereka mau, mereka selalu bisa terpuaskan. Lagi pula, permintaan jauh lebih besar daripada penawaran. Di laut, di mana iman kepada Lord of Storms menjadi arus utama, jumlah perempuan memang selalu sedikit. Demikian pula, perdagangan bawah tanah yang berkaitan dengan bahan beyonder dan mistisisme cukup sering terjadi di sini, dan ada banyak lingkarannya. Pelabuhan-pelabuhan kecil itu masih lebih baik. Kita sama sekali tak perlu takut ketahuan, dan bisa dengan terang-terangan duduk di bar, berselisih dengan para petualang, bahkan bertarung dengan mereka. Selama tak menimbulkan keributan besar atau menyebabkan kematian,
Beyonder resmi setempat akan menutup mata. Dengan kekuatan mereka, biasanya mereka harus mengambil resiko besar jika ingin ikut campur. Danitz berpikir dengan nada mengejek. Pada saat itu, ia mendengar langkah kaki dan melihat pintu berderit terbuka. Wajah yang dikenalnya masuk ke dalam pandangannya. "Orang tua, kau tidak minum hari ini?" Danitz tersenyum dan menyapa. Yang berdiri di pintu adalah salah satu titik kontak Golden Dream di Kepulauan Rorstad, Pak Tuarin. Pak Tuarin batuk 2 kali dan menyingkir memberi jalan. Danitz melangkah masuk ke ruangan remang-remang itu. Hidungnya tiba-tiba bergetar. Ia mencium aroma Lantiproof. "Tunggu, Pak Tuarin suka minum bayam Black Ren buatan lokal." Saat pikiran itu melintas, Danitz diliputi ketakutan. Segera setelah itu, ia melihat seorang pria membelakanginya berdiri. Tubuhnya tinggi, gelap, dan berotot, dengan rambut keriting seperti kelereng. Steel Mafeti. Pupil Danitz langsung menyempit tajam. Ini adalah wakil kapten kedua dari Admiral of Blood, seorang bajak laut besar dengan hadiah buronan 6.000 pound. Hembusan angin laut bergelombang, menggoyangkan daun-daun tipis dan tajam di pohon, dengan cara yang rapuh. Klein berjalan di sepanjang Coastal Street dengan kecepatan yang pas. Sebaliknya, orang-orang di sekitarnya bergegas dan berjalan cepat. Intuisi spiritualnya memberitahunya bahwa badai masih akan membutuhkan waktu untuk datang, dan ia punya cukup waktu untuk mencari hotel. Suara angin semakin keras. Dahan-dahan pohon jatuh ke tanah, dan tak banyak orang yang tersisa di jalan. Klein hendak berbelok ke gang lain, ketika ia mendengar suara lari tergesa namun tak beraturan. Tap, tak, tap. Danitz berlari sekuat tenaga, tetapi pemandangan di depannya mulai bergoyang. Ia merasakan nyeri tak normal dari lukanya, sementara vitalitasnya cepat terkuras. Tubuh rohnya telah sebagian meninggalkan tubuh, mendekati dunia bawah yang legendaris. Adapun suara-suara di sekitarnya, ia hanya bisa mendengarnya samar-samar, dan segala sesuatu yang terlihat terasa tidak nyata. Jika bukan karena jubah bayangan, penyergapan itu pasti sudah membunuhnya. Namun meski begitu, ia tetap terluka parah dan bisa mati di jalan kapan saja. Ia terpaksa berlari menuju Coastal Street, karena keinginannya untuk memperingatkan sang kapten, bahwa titik kontak mereka telah disusupi oleh Admiral of Blood, serta secercah harapan, yang dibawa oleh sosok gila namun kuat itu. Jika itu dia, maka dia pasti bisa lolos dari tangan anak buah Steel Mafeti. Langkah Danitz mulai terhuyung, dan tubuhnya perlahan menjadi dingin. Saat ia hampir roboh, ia melihat Germain Sparrow berdiri di sudut jalan. Wajahnya yang rapi namun menyembunyikan kegilaan, tampak begitu ramah pada saat itu. Bruk! Danitz terjatuh telentang, kedua tangannya terkulai lemas di atas dada, memperlihatkan luka mengerikan dan berlebihan, yang telah melukai organ-organ dalamnya. Katakan pada kapten, bahwa Pak Tuarin telah terbongkar. Steel Mafeti melakukannya demi harta itu. Danitz melihat Germain Sparrow berlutut di sisinya, saat ia berbicara tergesa-gesa. Klein teringat hadiah buronan yang ditawarkan untuk Steel Mafeti, dan bertanya balik. "Admiral of Blood?" "Ya, beritahu kapten." "Beritahu kapten." Danitz terengah-engah. Setelah mengatakan semua itu, ia memperlihatkan senyum pilu. "Jangan khawatirkan aku. Aku akan mati sebentar lagi. Katakan pada kapten, bahwa semua uang yang kutabung telah diubah menjadi properti. Unit 12-16 di Amiris Avenue, Bayam. Akta kepemilikannya disembunyikan di dinding ruang bawah tanah unit 13. Tolong jualkan untukku. Bawa uangnya ke Elma Town di Intis Selatan. Berikan uang itu pada orang tuaku. Katakan bahwa aku benar-benar telah menghasilkan banyak uang." Danitz berhenti sejenak, lalu berkata dengan sangat susah payah, "Katakan bahwa aku telah menjadi petualang yayang luar biasa. Juga, tolong saya sampaikan, aku minta maaf." Matanya tiba-tiba menjadi lembab, seakan ia sedang mengingat masa muda pemberontak itu. "Aku minta maaf, ayah, ibu. Aku tak bisa pulang." Pandangan Danitz menggelap,
dan ia merasakan hidupnya mendekati akhir. Pada saat itulah ia melihat Germain Sparrow mengulurkan tangan dan menekannya ke luka itu, lalu mengusapnya. Kesedihan Danitz terhenti seketika, ketika ia merasakan rasa sakit mati rasa di dada dan perutnya tiba-tiba menghilang, sementara lengan kirinya terasa seperti mengalami patah tulang. Ia menatap Klein dengan kosong, dan Klein menatapnya kembali dengan tenang. Tak satu pun dari mereka berbicara selama 2 detik. Akhirnya, Danitz menunduk dengan terkejut, dan mendapati bahwa luka mematikannya telah sembuh secara aneh. Lengan kirinya rusak parah, bahkan tulangnya menonjol keluar. Aku baik-baik saja sekarang?" Danitz berkedip, masih tenggelam dalam kesedihan dan frustrasi, akibat nyaris mati. "Mengapa kau tidak mengobatiku lebih dulu?" tanyanya dengan kosong. Klein melirik ke area kosong di seberang Coastal Street, dan berkata dengan nada tenang, "Menunggu kau selesai. Itu adalah sopan santun dasar. Sopan santun dasar pantatmu. Aku benar-benar sedang mengucapkan kata-kata terakhirku." Dengan sentakan mendadak, Danitz bangkit berdiri. Ia menatap waspada ke arah dermaga, tempat gumpalan asap tebal sedang membubung. Itu tak lain adalah hasil dari pertempuran yang baru saja ia alami. Karena rumah itu kubakar, Steel Mafetti takut menarik perhatian Beyonder resmi. Ditambah lagi dia sempat terkecoh oleh bayangan itu, jadi dia tidak mengejarku. Danitz langsung memahami rangkaian kejadiannya. "Mari kita cari tempat menginap dulu," kata Klein sambil merentangkan tangan, dan menangkap setetes hujan. Tak tahu apakah ia benar-benar telah sepenuhnya lolos dari bahaya atau belum, Danitz segera mengangguk. "Baiklah. Aku bisa tahu bahwa orang gila ini, Germain Sparrow, sama sekali tidak takut pada Steel Mafetti. Dia bahkan tidak takut pada Admiral of Blood. Pada saat-saat seperti ini, aku benar-benar mengagumi kegilaannya. Sial, aku sudah membuka-buka kekayaanku di depannya." Danitz baru saja menghela napas, ketika tubuhnya membeku. Klein berjalan diam-diam di depan dengan koper dan tongkatnya, hanya satu pikiran yang terus bergema di kepalanya. "Sialan, seorang bajak laut lebih kaya dariku." Empress Borok. Audrey, yang hendak meninggalkan Backlund, bersembunyi di laboratorium kimianya, dan meracik ramuan psikiatris, dengan bahan-bahan yang ia terima dari Tuan Vampir, buah dari Tree of Elders, darah dari Mirror Dragon, serta bahan-bahan lain yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Kali ini, ia tidak meminta Susie menjaga pintu. Sebaliknya, Susie duduk di dalam untuk mengamati seluruh proses dari samping. Earl Hall telah menginstruksikan semua orang agar tidak mendekati nona muda selama eksperimennya, namun tetap harus memperhatikan setiap perubahan yang tidak biasa. Audrey menghela napas kecil lega, menuangkan ramuan yang telah selesai ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan. Cairan berwarna keemasan pucat itu beriak, seperti pupil raksasa yang cacat. Tatapannya seolah-olah menembus langsung ke dalam mata hati siapapun. "Susie, apakah kau ingat prosesnya? Kau adalah Beyonder yang dewasa? Tidak, kau adalah Beyonder yang matang. Di masa depan, kau harus belajar meracik ramuanmu sendiri." "Tidak, bukan berarti aku tidak mau membantumu. Aku hanya menunjukkan satu kemungkinan. Kadang-kadang, aku mungkin tidak berada di sisimu, dan kebetulan kau membutuhkan sebotol ramuan," kata Audrey dengan riang kepada Golden Retriever besar itu. Susie begitu kebingungan oleh apa yang diajarkan padanya, hingga ia hanya bisa membuka mulut dan menjawab dengan satu kata, "Wuf." Menghimpun emosinya, Audrey mengangkat kepala dan meneguk botol ramuan psikiatris itu. Cairan emas itu terasa sejuk dan menyegarkan, membuat Audrey merasa seolah-olah sedang menikmati es krim yang lezat. Ia lalu menyesap sampahnya. Gelembung-gelembung udara kecil terus naik, pecah tanpa suara, sambil membawa sensasi geli. Tiba-tiba, indera pendengarannya menjangkau keluar, dan ia bisa mendengar percakapan dua pelayan di ujung koridor, yang sedang mengeluhkan bahwa mereka tak punya kesempatan pergi ke kastil dan manor keluarga Hall di Eastchester County. Pada saat ini, Audrey merasa seolah-olah dirinya telah melarut menjadi gas ilusi, dan ia bisa mendengar percakapan dua pelayan di ujung koridor, yang sedang mengeluhkan bahwa mereka tak punya kesempatan pergi ke kastil dan manor keluarga Hall di Eastchester County. Pada saat ini, Audrey merasa seolah-olah dirinya telah melarut menjadi gas ilusi,
dan sedang mengembang dengan cepat. Gas itu memenuhi seluruh ruangan, tumpang tindih dengan lautan, yang terbentuk dari lautan kesadaran setiap orang. Penglihatannya pun berubah. Segala sesuatu yang ia lihat menjadi luar biasa halus, berubah menjadi cermin, yang memantulkan penampilannya saat ini. Memiliki kecantikan yang bisa digambarkan sebagai murni, halus, agung, dan cerdas. Sisik-sisik emas perlahan tumbuh dari kulitnya yang terekspos. Iris hijau zamrudnya menyempit, dan terwarnai warna emas samar, seakan-akan berubah menjadi vertikal. Audrey tiba-tiba merasakan ketakutan dari lubuk hatinya ketika melihat dirinya seperti ini. Ia tidak ingin dan tidak berharap menjadi monster tak berperi kemanusiaan. Dengan dengungan samar, pikirannya mulai menjadi kabur, seolah-olah ada sesuatu yang perlahan dan menyakitkan sedang mengebor keluar dari permukaan tubuhnya. Tepat pada saat itu, ia mendengar suara lembut anjing Golden Retriever besarnya. "Susie, jangan takut. Tenangkan diri. Jangan takut. Tenangkan diri." Audrey mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan berusaha memasuki keadaan spektator. Emosinya yang bergejolak dengan cepat menjadi tenang, dan rohnya seolah meninggalkan tubuhnya. Ia lalu memandang dirinya sendiri dari atas, seperti seorang spektator. Audrey melihat sisik-sisik emas di permukaan tubuhnya surut dengan jelas, dan mata hijau zamrudnya kembali normal. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan memahami kekuatan Beyonder apa saja yang tersedia bagi seorang psikiatris, serta bagaimana cara menggunakannya. Barusan itu sangat berbahaya. Audrey mengangkat tangannya dengan rasa takut. Kulitnya putih dan lembut, sama sekali tidak menyerupai kondisi abnormal yang baru saja ia alami. Setelah kejadian ini, ia benar-benar memahami betapa mengerikannya bahaya kehilangan kendali yang sesekali disebut oleh Tuan Full. Ia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang betapa sulitnya menapaki jalur Beyonder. Bahkan dengan metode acting sekalipun, mustahil sepenuhnya menghilangkan resiko laten. Di sebuah pertemuan, Tuan Walt pernah mengatakan bahwa para Beyonder adalah sekelompok orang malang yang terus-menerus bertarung melawan ancaman dan kegilaan. Sebelumnya, aku hanya bisa memahaminya secara harfiah. Sekarang, akhirnya aku bisa merasakan bobot di balik kalimat ini. Audrey, jangan berkecil hati. Jangan takut. Ayah, ibu, dan kakak masih menunggu perlindunganmu. Dengan pengalaman ini, kau tak akan takut pada dirimu sendiri di masa depan, atau begitu mudah kehilangan kendali. Kau bisa melakukannya. Audrey mengepalkan tinjunya dan menyemangati diri sendiri. Ia menenangkan diri selama 2 detik, berjalan ke arah Susie, berjongkok, dan memeluk Golden Retriever itu. Sambil menyisir bulunya, ia menyandarkan kepalanya ke sisi wajah anjing itu, dan bergumam dalam kehangatannya, "Terima kasih, terima kasih." Susie menggosokkan tubuhnya 2 kali, dan bertanya dengan serius, "Audrey, apakah beginilah rasanya menjadi seorang psikiatris? Aku sangat menyukainya." Audrey tiba-tiba tak tahu harus tertawa atau menangis. Ia segera mengatupkan bibirnya dan berjanji, "Susie, kita akan saling merawat di masa depan." "Ya, masalah psikologis." "Baik." "Wuf," jawab Susie dengan gembira. Baru setelah Audrey benar-benar pulih, ia memiliki suasana hati untuk meninjau kemajuannya sendiri. "Tubuhku tampaknya menjadi lebih sehat. Meski aku tidak memiliki otot yang mencolok, kekuatan dan kecepatanku jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Penglihatanku juga membaik. Aku bahkan bisa melihat dengan jelas benda-benda yang tersembunyi di kegelapan. Indera penciumanku mampu membedakan aroma yang lebih halus, sehingga bisa menangkap emosi dan pikiran paling sejati dari sebuah target. Akhirnya aku memiliki kekuatan Beyonder dalam arti yang sesungguhnya. Ya, ada juga Awe. Aku bisa menargetkan satu orang, atau menerapkannya pada sekelompok orang dalam rentang tertentu. Mereka akan langsung panik dan menjadi kacau, seolah-olah sedang menghadapi seekor naga. Yang lain adalah frenzy. Itu akan memicu emosi dan kondisi mental target, melemparkannya ke dalam kegilaan. Mereka akan menderita kerusakan psikologis yang parah, dan bahkan terkadang bisa menyebabkan kehilangan kendali secara langsung.
Berikutnya adalah isyarat psikologis. Melalui metode, kata-kata, dan media tertentu, aku bisa memberikan isyarat pada target, membuat mereka mematuhi pengaturanku tanpa menyadarinya. Atau mereka akan dengan sepenuh hati mematuhi sebuah janji tertentu dari lubuk hati mereka. Lalu ada plakat, juga dikenal sebagai psikoanalisis. Aku bisa membantu Beyonder yang berada di ambang kehilangan kendali untuk mendapatkan kembali kewarasan dan lolos dari bahaya. Ada peluang kegagalan tertentu. Semakin tinggi urutanku, semakin mudah ia berhasil. Ini dapat menenangkan berbagai ketidakstabilan psikologis dan memungkinkan komunikasi. Yang terakhir adalah telepati. Melalui media seperti cahaya lilin dan ekstrak, ini akan menempatkan target dalam keadaan terhipnosis sebagian. Aku kemudian bisa langsung berkomunikasi dengan tubuh hati dan pikiran mereka, seperti yang dilakukan Hilbert Alucard padaku. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh malaikat Tuan Full, aku tak akan punya cara untuk berbohong dalam situasi seperti itu. Ya, aku harus waspada terhadap teknik semacam ini. Aku tak boleh ditipu oleh target, dan seharusnya ada cukup banyak cara untuk mencapai efek ini. Dengan plakat dan telepati, ditambah dengan pengetahuan psikologi tertentu, aku akan bisa bertindak sebagai seorang psikiater sejati, jenis yang bisa membuka sebuah klinik. Suasana hati Audrey membaik dengan cepat. Ia akhirnya merasakan bahwa dirinya telah dewasa dan menjadi Beyonder yang memenuhi syarat. Aku adalah Beyonder urutan menengah. Benar-benar ada perubahan kualitatif. Ia berdiri, mengangkat rok gaunnya, dan berjalan cepat berputar satu lingkaran. Ia segera menyadari bahwa sebagai seorang psikiatris, ia masih kekurangan kemampuan ofensif langsung. Untungnya, aku punya ini. Audrey berhenti di depan meja eksperimen dan membuka sebuah kotak coklat polos. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah topeng perak yang hanya bisa menutupi setengah wajah. Itu adalah item mistik yang telah dijual The Hanged Man kepadanya. Audrey mengangkatnya, meletakkannya di telapak tangan, dan mengamatinya selama beberapa detik. Kemudian, ia mengulurkan spiritualitasnya dan memproyeksikan pikirannya, seperti yang ia lakukan di atas kabut kelabu. Ia melihat topeng perak itu mulai melengkung ke dalam, berubah menjadi anting berongga dengan pola halus yang agak besar. Mungkin lebih baik mengubahnya menjadi kalung, bisik Audrey. Setelah itu, ia mencoba berbagai kemampuan item magis tersebut. Ia paling puas dengan kemampuannya untuk menyetel penampilan secara halus. Sayang sekali selain flame controlling, ia tidak memiliki kekuatan ofensif langsung lainnya. Mungkin aku perlu menyiapkan sebuah revolver yang memiliki efek Beyonder, pikir Audrey dengan sedikit penyesalan. Ia dengan cepat mengumpulkan kembali emosinya dan berkata pada item mistik di tangannya, dengan nada yang semakin bersemangat di akhir kalimat, "Mulai hari ini, namamu adalah Lai, kebohongan yang paling indah." Kota Kedermawanan, Bayam, Jalan Asid Lemon nomor 48, Penginapan Wind of Azure. Di luar hujan turun dengan deras dan angin mengamuk, tetapi di dalam suite mewah itu, perapian terasa hangat dan suasananya damai. Klein duduk di kursinya dan menyaksikan dengan diam saat Blazing Danitz menangani patah parah di lengan kirinya. Ia menunggu hingga Danitz selesai membalut lengannya dengan pakaian lama yang disobek-sobek, barulah ia bertanya dengan lugas, "Harta apa?" Menurut Danitz, semua ini terjadi karena suatu harta yang membuat Admiral of Blood, Senor, ingin berurusan dengan wakil Laksamana Edwina Edwards. Suara angin dan hujan masuk melalui jendela. Danitz meneguk lanti-proof di atas meja, lalu tertawa pahit dengan penuh amarah. Bajingan-bajingan yang otaknya sudah dimakan zombie. Dalam ekspedisi terakhir kami menemukan sebuah kapal karam. Meski tidak menemukan apapun yang bernilai besar, kami menemukan sebuah kunci besi hitam raksasa yang sama sekali tidak terlihat seperti jenis yang digunakan manusia. Bisa kau bayangkan? Setelah terendam di laut selama bertahun-tahun, ia sama sekali tidak berkarat. "Ya," jawab Klein singkat. "Di dunia tempat keajaiban dan misteri saling terjalin, apa yang tidak mungkin?" Danitz tersedak dan terdiam selama 7 atau 8 detik, sebelum tahu apa yang harus dikatakan selanjutnya.
Mungkin ada pengkhianat di antara kami, dan beritanya menyebar. Tak terhitung banyaknya bajak laut yang percaya bahwa ini adalah Death's Key, sebuah kunci yang bisa membuka gudang harta peninggalan Death. Aku mengira masalah ini akan segera beres, jadi aku dengan senang hati mengajukan cuti. Pada akhirnya, semuanya menjadi lebih rumit. Bahkan Admiral of Blood pun ikut bergabung dengan barisan bajak laut gila ini. Aku bahkan mulai curiga bahwa ini memang Death's Key, kunci yang bisa mengubah seseorang menjadi dewa sejati. Bodoh. Klien memberikan penilaiannya dengan tenang. Baik dalam ranah ramalan, maupun dalam berurusan dengan dewa, ia bisa dianggap berpengalaman. Karena itu, ia memiliki pemahaman dan keyakinannya sendiri mengenai penafsiran Death's Key. Ia percaya bahwa kunci tersebut adalah sebuah bentuk wahyu, sebuah simbol. Hal yang membuka gudang harta Death, kemungkinan besar bukanlah sesuatu yang berbentuk kunci, melainkan semacam karakteristik, garis keturunan, atau bahkan orang-orang tertentu yang telah ditentukan, beserta keturunan mereka. Danitz terkejut selama 2 detik, lalu berseru, "Kata-katamu persis sama dengan komentar kapten sebelumnya, bahkan ekspresimu pun sangat mirip." Ia menduga bahwa kunci itu berasal dari era yang lebih tua, sebuah era yang bukan milik manusia. Sebelum kataklizm, dunia ini masih dipenuhi oleh raksasa, naga, elf, dan serigala iblis. Bentuk kunci itu secara tidak langsung menunjuk pada salah satu dari mereka. Serigala iblis. Klien tiba-tiba teringat ocehan yang sering ia dengar selama kemajuan-kemajuan sebelumnya. Di dalamnya, Phlegrea yang ia dengar merujuk pada dewa kuno, serigala iblis pemusnah. Sebuah harta yang melibatkan zaman kedua. Ia menahan rasa ingin tahunya dan dengan tenang berkata, "Tuliskan semua yang telah dilakukan Admiral of Blood, termasuk Steel Maveti dan anak buahnya." Ia ingat bahwa Admiral of Blood dan kru bajak lautnya adalah kelompok paling terkenal di lautan. Tangan mereka berlumuran darah karena dosa-dosa keji yang mereka lakukan. Bagaimana aku bisa mengingatnya? Mereka bukan wanita cantik seperti Kapten. Danitz mengangkat kedua tangannya. Aku hanya bisa mencatat hal-hal terpenting dan beberapa detail yang meninggalkan kesan padaku. Tunggu, apa yang ingin kau lakukan? Sedikit demi sedikit, klien memperlihatkan sebuah senyum yang membuat Danitz ketakutan. Ia berkata dengan suara rendah, "Jika memungkinkan, aku ingin memburu mereka."